Hai guys, balik lagi dengan Gita di Flash Daily. Ya, di akhir Desember kemarin di tahun 2021, Xiaomi kan baru aja tuh ngerilis Xiaomi 12 series. Nah, di awal tahun ini buat nyambut tahun 2022, rivalnya Realme baru aja ngerilis GT2 dan juga GT2 Pro. Nah, denger-denger Realme GT2 Pro ini bakal rilis di Indonesia karena udah lolos TKDN. Dan uniknya, buat spesifikasi Realme GT2 Pro ini nyaris sama banget sama Xiaomi 12 Pro. Sama-sama pakai chipset Snapdragon 8 Gen 1, kamera belakangnya sama-sama 50 megapiksel, terus pakai sensor Sony yang sama. Tapi bedanya ya, di Realme GT2 Pro ini layarnya lebih premium lagi karena pakai touch sampling rate sampai 1000 Hz. Dan lagi soal harganya di bawah Xiaomi 12 Pro. Nah, kayaknya Xiaomi harus hati-hati ya. Oke, kalau gitu buat yang penasaran langsung aja tonton video ini sampai habis karena aku udah highlight spesifikasi lengkapnya. Pertama kita mulai dengan Realme GT2 Pro. Mulai dari harga 8,8 jutaan di Cina, regular maupun Pro-nya tersedia dalam konfigurasi memori internal dan juga RAM yang besar, 8/128 GB. GT2 Pro tampil elegan dibalut dengan material eco-friendly pertama di dunia dari Naoto Fukasawa. Material tersebut bisa mengurangi emisi karbon hingga 63%. Go green banget ya. Gak cuma Xiaomi, Realme GT2 Pro juga mendapatkan skor A+ dari DisplayMate untuk kualitas layarnya. Sama-sama mewah, mengusung layar LTPO 2K dari Samsung dengan ukuran 6,73 inch. Serta ngebut banget nih sesuai dengan tema mobil balap. Realme GT2 Pro memberikan touch sampling rate dengan respon tertinggi, yaitu 1000 Hz. Padahal 600 Hz di GT Neo 2 sebelumnya aja udah terbilang ngebut parah. Lalu untuk refresh rate-nya, adaptif bisa diset dari 1 hingga 120 Hz. Realme GT2 Pro juga jadi salah satu smartphone yang ditenagai oleh chipset Qualcomm terbaru, Snapdragon 8 Gen 1. Selain performa, chipset ini juga akan menunjang jaringan 5G dan siap digunakan di Indonesia. Di antaranya N40 untuk operator Telkomsel dan juga N3 untuk Indosat. Realme GT2 Pro sendiri dilengkapi 12 antena mengelilinginya sehingga sinyalnya lebih kuat. Di kelasnya, Realme GT2 Pro dibekali baterai 5000 mAh dengan kecepatan pengisian 65 Watt, lebih besar dan lebih cepat dibandingkan Xiaomi 12 Pro. Lebih canggih lagi, GT2 Pro bahkan memperkenalkan NFC 360 dan sistem pendinginan paling efisien untuk mendinginkan ponsel hingga 19 Celcius. Soal kameranya, kayaknya belakangan ini memang lagi ngetren ya, kamera belakang 50 megapiksel. Dan Realme GT2 Pro mengusung konfigurasi triple kamera belakang dengan lensa utama 50 megapiksel dari sensor Sony yang pertama kali diperkenalkan di Xiaomi 12 Pro. Ditambah adanya OIS untuk kestabilan. Kemudian ada juga lensa ultrawide 50 megapiksel dengan sudut lebar 150 derajat lebih luas sampai bisa fisheye. Ketiga, ada juga lensa makro versi kedua yang lebih detail. Dan untuk kamera depannya 32 megapiksel untuk kebutuhan selfie. Kemudian kita lanjut lagi ke Realme GT2 regular yang dibanderol lebih rendah mulai dari 6,1 jutaan. Layar GT2 regular menggunakan panel IVOR AMOLED dengan refresh rate 120 Hz. Layarnya sama-sama di kualitas terbaik di harganya dan tidak turun terlalu jauh drastis dari versi Pro-nya. Lalu, versi Pro maupun regulernya sama-sama mendukung jaringan 5G, tapi bedanya GT2 regular kita akan menemukan Snapdragon 888 sebagai dapur pacunya. Lalu untuk kameranya, mengusung setup triple kamera dengan lensa utama 50 megapiksel yang sama dengan versi Pro-nya. Tapi bedanya, versi reguler ditemani lensa ultrawide dan juga makro biasa. GT2 regular juga dipasangkan NFC dan juga sistem pendinginan, tapi bukan versi yang paling baru seperti yang ada di versi Pro. Dalam waktu 33 menit, baterai akan terisi penuh dengan kecepatan pengisian 65 Watt untuk baterai 5000 mAh. Oke guys, itu tadi spesifikasi dari Realme GT2 dan juga Realme GT2 Pro. Sekarang aku pengen tahu pendapat kamu soal kedua seri baru-barusan, langsung aja tulis di kolom komentar. Dan yang pastinya kita penasaran banget gimana cara Realme GT2 Pro ini nanganin panasnya. Karena setahu kami yang udah nyobain Motorola Edge X30 yang sama-sama pakai Snapdragon 8 Gen 1, itu tuh panas banget kalau buat main game. Nah, gimana nih di Realme GT2 Pro? Dan kalau dilihat dari spesifikasi barusan, Realme GT2 Pro ini kan punya sistem pendinginan baru yang areanya cukup luas ya. Sampai bisa dinginin ponsel sampai suhu 19 Celcius. Nah, satu lagi ya, karena Snapdragon 8 Gen 1 ini chipset baru, performanya lebih kencang, gimana nih konsumsi dayanya? Apakah bakal boros atau enggak di Realme GT2 Pro pastinya? Nah,
Kita tunggu aja perilisan resminya nanti di Indonesia ya, sebentar lagi. Oke, kalau gitu terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan update. Sampai jumpa di Flash Daily selanjutnya. Dah.